Maulana, tadi saya mendapat laporan dari guru di kelas bahwasanya kamu mengganggu Wulan saat dia sedang mengerjakan tugas. Apakah benar? Benar, Pak. Mengapa kamu melakukan itu? Saya iseng aja, Pak. Ingin cuma bercanda saja, Pak. Apakah kamu tahu dengan mengusili Wulan itu bisa memancing emosi dia, membuat dia marah sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu sekarang jadi bersalah. Iya, Pak. Saya tidak sengaja, cuma hanya bercanda saja, Pak. Nah, baiklah. Saya di sini bukan mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di sini mari kita sama-sama berpikir mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Iya, Pak. Nah, pasti kamu memiliki perasaan perasaan yang senang apabila melihat kawan kamu terkejut, kawan kamu kesal, atau kawan kamu marah. Ya begitu. Iya, Pak. Nah, Bapak di sini melihat pada saat kamu melakukannya itu, kamu tidak sadar bahwasanya yang kamu lakukan itu dapat menyakiti orang lain, sehingga kamu jadi bermasalah, ya kan? Iya. Sekarang kita ingat kembali, kita sudah pernah membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa kamu ingat? Ingat, Pak. Yang mana yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu? Bersikap baik sama orang lain, Ya. menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Pak. Kamu ingat dengan detil keyakinan kelas kita, tapi kamu mengganggu teman membuat tugas. Itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Tidak, Pak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil seperti ini? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Pak. Baiklah. Sekarang apa yang kamu dapat lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Wulan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Bagus. Tapi sekiranya nanti kamu mengulanginya lagi, bagaimana? Saya bersedia untuk menerima hukumannya, Pak. Nah, saya pengen kalau kamu melakukan kesalahan lagi, kira-kira siapa orang yang bisa untuk mengingatkan kamu agar kamu tidak usil lagi? Ada Rizky, Pak, teman sebangku saya. Nah, selain Rizky siapa lagi? Ada ketua kelas saya, Pak. Siapa namanya? Fajar. Baik. Nah, nanti saya akan mengkomunikasikan dengan Fajar dan kamu juga mengkomunikasikan dengan Fajar dan teman sebangku kamu Rizky untuk menyampaikan bahwasanya jika kamu melakukan keusilan lagi, kamu siap diingatkan oleh mereka. Baiklah. Sekarang berarti nanti kamu kembali ke kelas dan minta maaf kepada Wulan. Ya? Siap, Pak. Oke, berarti kamu sudah mampu untuk mencari solusi dari permasalahan kita ini. Ya. Baik, Pak. Oke, Rian, saya mendapat laporan dari sekretaris kelas. Katanya kamu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Apa benar seperti itu, Rian? Benar, Pak. Sudah berapa kali kamu tidak masuk kelas tanpa keterangan seperti itu? 5 kali, Pak. Tidak masuk kelas itu kesalahan atau bukan? Kesalahan, Pak. Kesalahan. Ya, setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut dan menjadi lebih baik lagi. Setuju? Setuju, Pak. Saya manggil kamu ke sini bukan untuk mencari masalah, tapi kita bagaimana menemukan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Kita bersama-sama di sini mencari solusi. Bagaimana? Bisa? Bisa, Pak. Kamu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tentu kamu punya alasan. Benar? Benar, Pak. Kenapa kamu sering tidak masuk sekolah? Saya sering bangun kesiangan, Pak, karena bergerak main game online. Oh, karena kamu bermain game online. Jadi sehingga
terlambat tidur, lalu bangun kesiangan. Iya Pak. Baik, kamu tahu aturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran dulu? Tahu Pak. Kalau sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan, apakah sudah sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati? Tidak Pak. Kesepakatan kelas mana yang telah kamu langgar? Disiplin dan tidak bertanggung jawab untuk selalu hadir ke sekolah Pak. Apabila berhalangan maka memberi kabar melalui surat. Ya, di sekolah kita harus belajar yang namanya disiplin dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita pilih. Sehingga kamu nanti akan menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apakah kamu menyesali hal ini? Menyesal Pak. Apa yang dapat kamu lakukan dari menyesali? Saya sudah sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Mohon maaf Pak. Ya. Sikap yang baik yang kamu tunjukkan ini dengan meminta maaf sudah bagus. Sekarang menurut kamu bagaimana agar kamu bisa rajin ke sekolah? Saya harus mengurangi main game sampai larut malam Pak, agar tidak bangun kesiangan. Nah, bagus. Terus agar kamu tidak sering bermain game dan tidak terlambat dalam bangun pagi, siapa orang yang dapat membantu kamu untuk mengingatkan hal ini? Ibu saya Pak. Selain ibu kamu ada lagi nggak? Ayah saya Pak. Baik. Nah, berarti orang tua kamu yang akan mengingatkanmu kalau kamu bermain game larut malam dan akan membangunkan kamu kalau kamu belum bangun untuk ke sekolah. Nah, nanti berarti ya kamu sudah menemukan solusi dari masalah kamu. Nanti kamu berkomunikasikan dengan orang tua kamu dan saya juga nanti akan berkomunikasi juga dengan orang tua kamu. Nah, jadi ini sudah dapat kita masalahnya. Sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Karena kelas 12 MIPA 1, saya sangat senang diajak berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang saya lakukan. Ke depan saya tidak akan mengganggu teman-teman yang sedang mengerjakan tugas sehingga saya bisa menjadi anak yang dapat menghargai sesama teman. Terima kasih. Saya sangat senang diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah yang saya lakukan. Ke depan saya akan mengurangi bermain game online agar tidak bangun kesiangan sehingga tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Terima kasih.